Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua rencana yang sudah dipersiapkan bisa berjalan dengan baik? Wah, puji Tuhan, rencana yang sudah disusun bisa berjalan dengan baik. Nah, tapi bagaimana dengan rencana yang gagal? Pasti dalam merencanakan sesuatu kita akan memperhitungkan segalanya, bukan? Baik waktunya, tenaganya, biayanya, segalanya. Memang ada rencana yang harus dibuat secara mendadak, hari ini juga, bahkan detik ini juga. Tapi ada juga rencana yang dibuat jauh-jauh hari, bahkan bertahun-tahun lamanya. Semakin lama dalam menyusun sebuah rencana, tentu semakin kecil kemungkinan terjadi kegagalan dalam pelaksanaannya nanti. Tapi jika tetap terjadi kegagalan, meskipun sudah direncanakan secara matang jauh-jauh hari, apa yang harus kita perbuat? Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengalami kegagalan atas kegiatan yang mereka adakan, meskipun pasti sudah direncanakan secara serius. Di sebuah pesta pernikahan di Kana, di Yohanes 2, sebuah pesta pernikahan di mana Yesus, Maria, dan para murid hadir di sana. Kemudian terjadilah peristiwa di mana pesta belum selesai, tapi anggur sudah habis. Lalu Yesus mengadakan mujizat pertamanya, mengubah air menjadi anggur. Bapak Ibu bisa baca sendiri kejadiannya di Yohanes 2 ayat 1 hingga 11. Intinya, terjadi sebuah perencanaan yang gagal di saat pelaksanaannya. Berapa yang mereka persiapkan untuk stok air anggur kok sampai kekurangan dan habis sebelum pesta usai, kita tidak akan tahu. Tapi kalau dilihat dari persiapan mereka dengan adanya pelayan-pelayan, tempayan-tempayan pembasuhan, dan membagikan undangan, termasuk mengundang Yesus dan murid-muridnya, tentu persediaan air anggurnya sudah direncanakan dan diperhitungkan dengan baik. Tapi seperti yang sudah kita ketahui, air anggur habis sebelum pesta usai. Bersyukur mereka mengundang Yesus hadir dan ia mengetahui itu semua. Di ayat 4, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Di sini terlihat bahwa Yesus sudah merencanakan sesuatu, bahkan sebelum ada yang meminta pertolongannya. Hanya tinggal tunggu waktu saja. Sebuah rencana Tuhan, sebuah rencana pemulihan. Dari peristiwa ini dapat kita ambil 4 poin penting dari rencana Tuhan, terutama saat dimana kita mengalami masalah dan rencana kita gagal. Pertama, rencana Tuhan harus terjadi di sepanjang jalan kehidupan anak-anaknya. Kehadiran Yesus di pesta pernikahan itu membawa jalan keluar untuk masalah yang ada. Kita tidak akan bisa tahu masalah atau kegagalan apa yang menghadang di depan. Tapi dengan berjalan bersamanya, pertolongan dan pemulihan selalu ada dalam rencananya. Kadang kita berani bertanya, mengapa hal buruk ada dalam rencana Tuhan? Ini sebuah pertanyaan yang keliru. Yang benar adalah sebuah pernyataan yang harusnya kita ucapkan, bahwa yang ada dalam rencana Tuhan adalah pemulihan atas hal yang buruk. Kedua, rencana Tuhan tidak akan membiarkan kita minum air mentah saja di saat air anggur habis. Bahkan kalau perlu ia bermujizat. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga tidak ada satupun peristiwa dalam hidup kita yang terlewat dari rencananya. Rencananya atas kita begitu sempurna. Tidak ada kata gagal dan terlambat di dalamnya. Apa yang kita lihat sekarang sebagai sebuah masalah dan kegagalan, tetapi bagi Tuhan hanya tinggal tunggu waktu saja untuk memulihkan. 3. Dalam rencana Tuhan, kita tetap harus berproses untuk menjadi lebih mengenalnya. Di Yohanes 2 tadi, tidak ada buyung air yang secara ajaib terisi penuh dengan air. Para pelayan tetap harus dengan setia berlelah-lelah mengisi semuanya satu persatu, hingga mereka mencedoknya dan air berubah jadi anggur. Mereka baru mengenal siapa Yesus. Demikian juga kita tetap harus melakukan apa yang menjadi tugas kita hingga selesai. Kuasa Tuhanlah yang akan menyempurnakan hasilnya. Pengalaman iman demi pengalaman iman yang kita jalani
makin membuat kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan yang terakhir, yang keempat, rencana Tuhan sebenarnya sudah menyediakan solusi yang kita butuhkan sebelum masalah itu muncul. Di situ sudah ada tersedia minimal ada 13 buyung untuk pembasuhan. Karena ditulis di ayat 6, ada 6 tempayan dan masing-masing berisi 2-3 buyung. Atas petunjuk Yesus, buyung-buyung itu diisi penuh dengan air. Semuanya itu lalu diubahnya menjadi anggur yang terbaik. Tidak disebutkan lagi kalau mereka kehabisan air anggur. Jadi yang ada itu semua sudah cukup hingga pesta usai. Tersedia 6 tempayan di situ ternyata sudah cukup untuk menyelesaikan masalah. Hanya kita perlu untuk meminta petunjuk Tuhan dan taat akan perintahnya. Mintalah petunjuknya saat kita bingung untuk mencari solusi, karena Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Inilah 4 rencana Tuhan yang bisa kita lihat dari peristiwa di Kana tadi. Kita patut bersyukur memiliki Tuhan yang mau menaruh kita di dalam rencananya. Dalam Amsal 19 ayat 21 tertulis, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Biarlah melalui perenungan kita hari ini, iman kita makin kuat lagi. Semangat kita berjalan bersamanya semakin berkobar, karena kita percaya rencananya yang sempurna atas hidup kita sedang terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Ku